Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syafitrina Fatimah. Kali ini akan mempresentasikan mengenai dasar akuntansi. Tujuan dari presentasi saya pada kali ini, yang pertama, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang kesembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Lalu berikut ini ada beberapa jenis-jenis perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan baku yang memiliki nilai jual. Contoh dari perusahaan manufaktur ada Honda yang menghasilkan produk mobil dan motor. Lalu ada perusahaan Intel yang menghasilkan produk komputer, ada perusahaan Boeing yang menghasilkan produk pesawat terbang, ada perusahaan Nike yang menghasilkan produk sepatu dan pakaian olahraga, ada perusahaan Coca-Cola yang menghasilkan produk minuman, ada perusahaan Sony yang menghasilkan produk barang elektronik. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Jadi perusahaan dagang ini bertugas menyetok barang dalam jumlah yang besar untuk kemudian dijual lagi kepada konsumen. Contoh dari perusahaan dagang yang pertama ada perusahaan Carrefour. Perusahaan Carrefour memiliki produk barang kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada perusahaan Kids Fashion yang menghasilkan produk mainan. Selanjutnya ada perusahaan Electronic City yang menghasilkan produk barang-barang elektronik. Lalu yang keempat ada perusahaan Landscape yang menghasilkan produk pakaian. Yang kelima ada perusahaan Amazon.com yang menghasilkan produk buku, CD, dan produk-produk lain yang melalui internet. Lalu yang ketiga ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu unit perusahaan yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud, atau dengan kata lain, memproduksi jasa, untuk tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan jasa juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang menjual jasa kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan. Jadi mereka tidak menjual barang, tapi menjual jasa. Contoh dari perusahaan jasa yang pertama ada perusahaan Disney. Mereka memiliki produk hiburan. Lalu ada perusahaan Garuda Indonesia yang memiliki produk transportasi. Ada perusahaan Marriott Hotels yang memiliki produk hotel. Lalu ada perusahaan Citibank yang memiliki produk di bidang keuangan dan perbankan. Selanjutnya ada perusahaan Telkomsel yang memiliki produk di bidang telekomunikasi. Berikut ini disajikan beberapa jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Lalu yang kedua ada persekutuan. Yang ketiga, korporasi atau perseroan terbatas, dan juga disingkat sebagai PT. Apa sih perusahaan perseorangan? Seperti namanya, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja.
Keunggulan dari perusahaan ini adalah mudahnya pengaturan, karena hanya diatur oleh satu orang saja dan tidak usah menunggu untuk berkompromi atau memiliki persetujuan dengan pihak lain. Lalu keunggulan yang selanjutnya adalah biaya pengelolaan yang rendah, karena memang perusahaan ini merupakan perusahaan dengan skala kecil. Namun, perusahaan ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya memiliki sumber daya yang sangat terbatas, karena sumber dayanya berasal dari satu sumber saja, dan kewajiban yang tidak terbatas. Artinya, kewajiban ini hanya berdasarkan pada satu orang pendiri perusahaan tersebut. Jadi, jika hari ini misal berjualan, lalu besok tidak berjualan, atau lusa berjualan lagi, lalu besoknya tidak berjualan, itu semua tergantung keputusan dari pemilik. Sehingga perusahaan ini memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, ada persekutuan. Persekutuan ini dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perseorangan, karena mereka memiliki sumber dari 2 orang atau lebih. Lalu, perusahaan ini juga memiliki tambahan keahlian manajemen, karena dipimpin oleh 2 orang atau lebih, sehingga masing-masing individu memiliki tugasnya, dan hal itu harus diatur sesuai dengan manajemen. Namun kelemahan dari perusahaan ini, mereka memiliki kewajiban yang tidak terbatas, seperti halnya perseorangan, karena perusahaan ini juga masih dalam skala menengah ke bawah. Jadi mereka hanya berfokus pada sektor-sektor yang kecil. Lalu yang terakhir ada korporasi. Korporasi ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulan dari korporasi, perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang besar melalui penerbitan saham. Karena perusahaan ini merupakan badan hukum yang terpisah, sehingga mereka akan mudah mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Namun kelemahan dari perusahaan ini terdapat pengenaan pajak ganda, karena mereka terikat oleh peraturan pemerintah. Lalu strategi bisnis yang dapat diterapkan seperti diantaranya strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Apa sih strategi bisnis? Strategi bisnis adalah serangkaian rencana atau tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Strategi biaya rendah. Strategi ini menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Jadi, strategi ini menekankan pada rendahnya biaya dengan kualitas yang dapat diterima oleh konsumen, sehingga mereka dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Contoh dari perusahaan yang menerapkan strategi biaya rendah ada strategi Lion Air dan juga perusahaan air mineral Kit. Selanjutnya ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan kekhususan atau karakteristik yang unik. Atau dengan kata lain, perusahaan yang memiliki ciri khas pada produknya, sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga umum. Contoh dari perusahaan yang menerapkan strategi ini ada perusahaan desainer Bian dan perusahaan elektronik. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Sini input melalui proses bisnis menjadi output atau jasa, sehingga menghasilkan nilai tambah untuk pelanggannya. Di sini yang menghasilkan nilai tambah ada di bagian proses bisnis.
Ada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Di sini, proses penyediaan informasi terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan ada dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari pemilik, karyawan, dan manajer. Pihak internal ini merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan atau pihak yang bekerja di dalam perusahaan. Sedangkan pihak eksternal, contohnya pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Pihak eksternal ini tidak berhubungan langsung dengan kinerja perusahaan atau mereka berada di luar perusahaan. Lalu setelah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, selanjutnya perusahaan harus menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan seperti apa informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tersebut. Kemudian perusahaan mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi tersebut digunakan untuk mencatat data ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas dan bisnis perusahaan. Sistem informasi akuntansi kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi perusahaan. Ketika menjalankan sebuah perusahaan, baik pemilik, manajer, atau karyawan, dalam artian pihak internal, diharuskan memiliki etika bisnis. Etika bisnis disebut juga prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Etika bisnis ini diperlukan agar bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan uang semata, namun juga harus memaksimalkan kepuasan terhadap pelanggan untuk mencapai suatu status bisnis yang baik dan sesuai dengan kaidah. Untuk itulah diperlukan etika bisnis yang berlaku. Yang perlu dilakukan untuk menerapkan etika bisnis diantaranya menghindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, memusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Ketika perusahaan memiliki etika bisnis yang baik, maka perusahaan tersebut akan memperoleh kepercayaan dari pelanggannya maupun pihak-pihak eksternal, sehingga dapat menerapkan reputasi bisnis perusahaan yang baik dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, mereka akan bersiap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri perusahaan bila berpegang pada perilaku yang etis. Profesi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu akuntan swasta dan akuntan publik. Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Sedangkan akuntan publik adalah akuntan dan staf yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Lalu ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip entitas usaha. Prinsip ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep entitas usaha atau business entity concept merupakan konsep akuntansi yang membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik, artinya harta perusahaan dan harta pemilik terpisah, tidak sama. Atau dengan kata lain, aktivitas usaha dicatat secara terpisah dengan aktivitas dari pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua ada konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Konsep biaya atau cost concept merupakan konsep akuntansi yang menyatakan bahwa barang atau jasa yang dibeli oleh suatu perusahaan dicatat pada harga yang sama saat transaksi tersebut terjadi.
Meskipun setelah transaksi harga mengalami kenaikan atau penurunan, namun dalam pencatatan harganya harus sama ketika transaksi tersebut terjadi. Lalu yang ketiga ada konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa laporan akuntansi merupakan laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Data yang tepat atau data yang objektif harus dapat dipercaya dan merupakan data yang terverifikasi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Untuk menyatakan suatu pengukuran akuntansi diperlukan proses komunikasi aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Unit pertukaran atau pengukuran diperlukan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dipilih dalam proses transaksi tersebut harus berupa unit moneter. Sekian presentasi dari saya.